ternyata For Miracle 5 masih berada di SMB dan zona sudah keburu mental menuju ke pulau utama. Bahkan area dari RRQ saat ini jadi poros untuk menghalangi langkah dari For Miracle 5 karena RRQ mengambil pertigaan yang ada di dekat Ferry Pier. Dan sementara juga dari Diplaskia, kali ini pecah peperangannya antara RCB yang saat ini sudah mulai terculik satu pemainnya, bahkan Osal pun ter-takedown. Ada sebuah tembakan shotgun yang mengejutkan juga. Chips tidak mendapatkan angle untuk bisa take cover terhadap kawannya. Chips jadi last man standing. Sementara di sisi yang lain kita melihat Void bertemu dengan tim Liquid. Zeta sudah membuka tembakan yang menculik satu pemain tim Liquid, tapi kita tidak tahu apakah akan ada kelanjutan antara Void dan tim Liquid atau tidak, karena saat ini tersorot Chips yang akan melewati depan Ajay. Oh, tidak jadi. Ternyata Chips belok ke arah bagian kanan dan masih di pressure oleh seorang Loxi. Dan kali ini menjaga saja, tidak terlalu gegabah RCB. Dan permainan-permainan seperti inilah yang membuat sebuah tim tetap bertahan sampai ke late game, tidak memaksakan. Dan Diplaskia hilang lagi terlalu cepat. Diplaskia nih Dejavu Miren Sejong ini kalau saya lihat hashtag 1 giliran udah mau hari keempat turun. Ntar ujung-ujungnya survival. Kalau Miren Sejong kemarin sih kayak gitu. Diplaskia terambang untuk mengalami hal yang serupa nih. Ya, karena hari ini tidak menunjukkan kualitasnya seperti di hari pertama, yang dimana di hari pertama kita dikagetkan dengan double winner chicken dinner dari Diplaskia, masih berlanjut sampai ke match pertama Sunhawk di hari kedua juga, tapi grafiknya menurun sampai titik ini. For Miracle Vibes yang terpantau bertahan oleh seorang Shifu, yang dimana Shifu ini mengambil sebuah jembatan, dan ada Zadira juga dari bagian belakang, benar-benar mengunci pergerakan dari For Miracle Vibes, tidak dikasih main, tidak dikasih masuk. Bahkan penyebaran dari Dagestan 77 ini menyebar sampai ke kanan. Ada Magnum juga yang mengunci. Jadi dari kanan, kiri, depan, itu semua ada mata menuju ke arah For Miracle Vibes. Apex pun masih bisa ditembak. Masih ada balasan juga dari seorang Refus dan jauh di Mato. Tapi angle dari Refus bisa melindungi temannya. Bukan berarti ada di posisi nomor 15 sehingga permainannya dagelan pemain dari 77. Karena memang masih ada kesempatan selanjutnya untuk mereka bisa lebih tinggi lagi. Dan ini adalah peluang yang bisa didapatkan. Justru bahkan 77 mengambil satu pemain dari For Miracle 5 tadi. Secret diincar oleh Void Danke mengambil Ferry Pier, ujung dari zona, tidak bisa masuk. Defensif kembali diuji untuk Void Danke di match kali ini. Beberapa hovercraft dimanfaatkan oleh GK dan juga tim Secret. Namun hovercraft tersebut sudah mulai berasap. Bahkan ada satu yang tiba-tiba lewat di kolong jembatan. Dan itu akan segera menjadi bulan-bulanan harusnya. Tiba-tiba lewat tanpa adanya pemirsi menuju ke area tersebut. Dan nampaknya kita akan lihat zona. Wah, ini sih zonanya Alliance banget. Ini zona dekat dengan farm. Dan kita tahu checkpoint-checkpointnya Alliance kalau udah di zona-zona kayak gini sulit untuk ditembus. Ya, asalkan mereka bisa bermain seperti di PMSLCA pada masa mereka jaya untuk di liganya. Tapi Magnum, apa ya, ini gue agak bingung sih sebenarnya sama pergerakan dari 77. Magnum agak sedikit nekat, tapi tadi dia langsung putar balik lagi untuk menuju ke arah kawan-kawannya. Sadar di depan mereka masih ada pemain-pemain dari Rex Regum Keon dan juga The Vicious. Ternyata di Menor tidak bisa bertahan lama. Di Menor harus dipulangkan setelah mengalami atau mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini mereka harus mengalami Tusun yang mengenaskan. Void Danke kembali dengan pattern mereka, seperempat zona, bermain di bagian open field, langsung set up dan kembali memberikan pressure menuju ke arah counter talk yang nampak sudah berada di bagian tengah. Wah, lemparan lagi-lagi terjadi untuk membuka fight. Dan ini akan menjadi satu fight pertama yang akan dirasakan oleh Lion. Kalau Lion bisa memanfaatkan situasi ini, bukan tidak mungkin justru Lions yang akan terbang dari klasemen. Namun jika memang Alliance gagal, lagi-lagi mereka masih akan hanya berada di peringkat 5 terbawah saja. Berulang kali kita mengetahui bagaimana tim-tim yang ada di 5 besar sebenarnya terlalu menganga klasemen tersebut untuk mereka dikendalikan, maksud saya terlalu menganga kesempatan-kesempatan untuk mereka. Tapi itulah alasan kenapa mereka ada di 5 paling bawah, karena sebanyak-banyaknya kesempatan mereka tetap gagal untuk memanfaatkannya. Kalau mereka bisa memanfaatkannya ya udah pasti gak di 5 paling bawah. Namun Magnum bersama dengan 77, 6 elimination diam-diam sudah dikantongi. Dan ini adalah satu pecutan untuk Void Danke agar mereka tetap bisa mengejar menuju CAG Osaka, karena sebenarnya jarak menuju CAG Osaka hanya
2 poin untuk sementara waktu atau 3 poin sudah berada di 11 besar. RRQ dan juga DRS saat ini sama poinnya di 56 dan dua-duanya belum ada yang membuka elimination. Tadi sebelum match ini dimulai ada 3 tim yang punya 56 sama. Ternyata 77 yang udah keluar duluan dari triple bottom tersebut. Sementara kita lihat bagaimana 2 tim yang berusaha untuk masuk dari Sosnovka nampak tidak selamat karena memang jalur mereka sempit, hanya ada satu posisi aja atau satu jalur aja one way, yaitu dari jembatan ini yang membuat mereka nggak bisa masuk karena memang pembegalnya terlalu banyak. Tapi Reizak tidak ada smoke sama sekali, ini yang membuat Reizak mau tidak mau harus tunduk, tapi kembali menuju ke arah bagian pom bensin. Ada RRQ yang akan bertemu dengan 77. Para granat bisa dilakukan oleh satu pemain dari 77. Limbo bom meledak, satu granat di-cut dengan dirinya. Beruntung masih bisa dikendalikan, namun apa daya Nerpeko Ryu masuk ke sana yang membuat satu pemain dari 77 tumbang. Yang kedua akan segera diincar. Nerpeko mendapatkan granat terlebih dahulu. Satu lagi ditumbangkan. RRQ menguasai jalannya fight dengan begitu baik, mendikte pergerakan dari 77, bahkan yang ketiga juga tumbang. Saat ini hanya menyisakan Magnum menjadi yang terakhir. Mampukah Magnum diambil oleh pemain dari RRQ karena tinggal satu yang terakhir saja. Namun hati-hati jangan sampai ada knockdown kedua untuk RRQ karena Magnum sedang melemparkan sebuah granat dan nampaknya granat elimination masuk. Tapi apa daya Jimmy justru yang mengambil Magnum. Selesai sudah 77 dihentikan dengan 6 elimination saja. Dan RRQ masih selamat, masih bisa melakukan revive terhadap seorang Nerpeko. Mereka menguasai area pom bensinnya. Kita bergeser menuju ke arah tim Liquid. Dekat dengan TKP RRQ tadi. Geser dikit aja. Ternyata langsung komit untuk melakukan fight. Tim Liquid harus kehilangan satu pemain. Ayala, Mythic pun sudah down. Hanya ada 2 yang aktif, Cardosin dan juga Chief. Berusaha untuk mendelay dengan granat demi granatnya dari seorang Cardosin dan juga Chief. Berharap CAG Osaka tidak akan nge-push mereka. Tapi masalahnya di sini berputar-putar sudah seorang Matun. Sudah menjadi distraksi bagi tim Liquid. Agak sedikit deg-degan untuk melakukan revive karena memang posisinya ini kalau dilempar granat lagi bisa memberikan splash damage. Tapi Chief punya tugas kembali untuk melakukan delay. Dilempar menuju ke arah bagian kiri, tapi CAG Osaka nampak melakukan repositioning dengan mobil demi mobilnya. Masih lengkap dengan 4 pemain dari CAG Osaka. Apakah mereka akan push atau tidak? Kita masih belum tahu karena zona sudah mulai mengecil. Diam-diam, Boin Dangki mereka berada di bagian poros zona. Ya, dan ini adalah zona yang sebenarnya lagi-lagi menguntungkan sekali untuk Indonesia dibanding zona ke utara. Akhirnya tadi yang kita bahas di awal, kita mengharapkan zona tidak ke utara untuk ketiga kalinya dijabah dan akhirnya zona menuju ke selatan. Dan zona ke selatan ini menjadi berkah tersendiri untuk Indonesia karena tim-tim Indonesia bisa mengambil rotasi yang lebih baik lagi dibanding zonanya ke utara. Banyak pertemuan-pertemuan yang tidak biasa terjadi antar tim dengan tim yang lainnya. Cardosin harus menjaga area ini. Sebuah tembakan Garnet terlalu dekat dengan sebuah DBS, namun DBS dibalas dengan DBS. Ternyata Garnet menang. Tim Liquid harus pulang kembali di posisi 11 dengan 5 elimination saja. 5 poin diambil Liquid di match kali ini. Ya memang terbukti dari tim Liquid untuk di Erangel mereka agak sulit untuk survive sampai ke late game. Makanya mungkin mereka berusaha untuk memaksimalkan dari eliminations aja. At least nggak 0. At least nanti mereka baru kejar di Miramar 2 match terakhir mereka. Sementara Influence Rage kembali kita melihat bagaimana mereka step by step. Kalau kata Sanskui, tak, tak, tak. Nah itu dia, step by Sanskui. Sementara juga dari RRQ akan berhadapan dengan tim CAG Osaka. 1 granat connect, 2 down dari CAG Osaka. RRQ punya kesempatan besar untuk memenangkan atas tim Jepang saat ini. Lemparan bisa dilakukan kembali, inilah dia revenge dari Indonesia melawan Jepang. Kalau tidak bisa kita menangkan di sepak bola, kita menangkan di PUBG Mobile. Sebuah balasan yang bisa dirasakan oleh pemain-pemain dari CAG Osaka. Dan kita akan menyaksikan bagaimana CAG Osaka dipulangkan semua pemainnya oleh RRQ Ryu. RRQ Ryu masih lengkap, atau maksud saya masih dengan 3 pemainnya. 4 elimination sudah diambil oleh RRQ. Kita balas di PUBG Mobile. Lil Boy juga sedang menghadapi pemain-pemain dari DRS. Sleepy sedang dihadapi oleh Lau bersama dengan pemain yang lainnya. Namun daya masih ada satu yang di belakang sana terus bertahan. Killer Yeti ternyata menjadi pemain yang terakhir. Lemparan granat akan begitu menyulitkan sekali langkah dari INF. Dan ya ternyata belum sampai granat dilempar sudah pulang duluan. Tapi yang dapat keuntungan besar justru adalah Thundertalk dengan 4 pemain 6 elimination. Gila, ini Thundertalk dari tadi ngegangguin orang-orang. Bahkan tadi pemain terakhir dari CAG Osaka juga didapatkan oleh seorang Ajay. Posisi mereka mengendalikan zona sangat baik dan saat ini zona terus menuju ke arah Thundertalk dan juga Voin Dangki. Jangan lupakan ada Brute Force di depan sana juga yang sudah siap untuk menjadi satpam zona. RRQ masih berada di bagian luar.
Perlu berpikir, perlu step by step movement kembali untuk bisa masuk touchdown ke dalam zona. Sidal kembali menunjukkan split mereka yang agak cukup mematikan juga. Bisa dilihat Jimmy jauh di Mato masih ada di bagian rumah 12, sementara 3 kawannya bermain di bagian bukit. Dan here we go, RRQ bakal langsung nabrak tempat yang ada Ajay dan poinnya. 1 down dari RRQ, tapi ternyata masih diupayakan. 2 down, ini Cilako, Nerpeiko, the last man standing, tidak punya angle untuk melakukan backup terhadap kawan-kawannya. Apa akan dilakukan oleh Nerpeiko? 1 pemain terakhir ini akan langsung menuju ke arah dalam tempat Asa. Masih bisa diselamatkan seorang Asa, tapi memang posisi mereka agak cukup terbuka. Thunder Talk udah tahu ada siapa di sana, that's why dari tadi terus ditembakin. Dan inilah dia, late game. Ada tim Indonesia, ada Voin Danki, ada RRQ. Voin Danki dan RRQ berada di area tengah. Namun kalau kita lihat dua-duanya mengambil bentuk bangunan yang sama, yaitu shake kecil saja yang diambil oleh keduanya. Shake kecil ini agak cukup tricky untuk dikalahkan. Beberapa kali ada orang yang cukup mudah untuk mengalahkan shake kecil tersebut, tapi di tempat yang lainnya sulit sekali untuk bisa memulangkan bahkan 1 orang di dalam shake kecil. Nah, semoga yang kedua yang dialami oleh RRQ yang juga dialami oleh Voin, Brute Force, mengambil 1 tempat kali ini. Oh, ternyata bukan shake kecil ini yang diambil oleh Voin. Kayak saya kira shake ini yang diambil oleh Voin karena ada shake memang di jalan menuju ke area pom bensin tersebut. Namun ternyata bukan. Saya penasaran, Voin mengambil area mana? Apakah kembali area terbuka yang diambil oleh mereka? Namun saat ini yang kita lihat terlebih dahulu ada lemparan granat dan juga pemain-pemain dari Thunder Talk. Sing berada di area yang bisa dijangkau oleh granat tersebut. Yang saat ini kita lihat terus ditembaki. Beberapa pintu yang langsung dihancurkan saja. Nah itu dia, Voin ngumpul 1 titik saja pemain-pemain mereka. Mereka stack di 1 tempat. Dan bahkan dari Sing dan kawan-kawannya, mereka tadi udah berusaha untuk bermain split 2-2. Tapi apa daya, resiko besar ketika 1 checkpoint diambil. Itu akan langsung mengkuras manpowernya. Menyisakan 1 pemain terakhir. RC Bra sudah mengumpulkan 10 elimination saat ini. Emang digulung terus dari awal permainan. Dan Silas kembali menunjukkan terornya. Diteror lawan-lawan yang nampak di bagian depan. Sang juara PMGC 2022 tanpa S2G saat ini masih berusaha untuk bersinar juga, tapi masalah granat berikutnya yang membuat Silas pun harus tertunduk lemas. Dan bahkan Neos akan memberikan follow up granat berikutnya menuju ke arah seorang Silas. Silas tampak sulit untuk bisa diselamatkan oleh kawannya. Sebuah lemparan smoke terlebih dahulu. Neos memanfaatkan sebuah shake ini yang saya kira tadi ditempati oleh pemain-pemain Voin, ternyata tidak. Kita belum nengok ke keadaan dari Voin dan 5 elimination diambil oleh Yudo Lion sama saya Selcom DG Lion. Pemain mereka sudah mengambil 5 elimination. Agak kaget saya melihat Lion hanya dapat 5 sejauh kita memainkan match ini, karena seperti yang saya katakan tadi, Lion harusnya bisa lebih tinggi lagi. Oh, ternyata memang shake kecil namun bentuknya adalah kayu yang diambil oleh Voin. Dan inilah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Olio. Betul saja, Olio yang membuka genderang perang untuk mendapatkan 1 pemain. Namun ada tusuk sate yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Voin. Betul saja, tusuk sate menuju 2 pemain yang tiba-tiba datang tanpa adanya permisi menuju ke area dalam dari Voin. Tapi di steal tadi saya membaca di Elimfit oleh Brute Force. Karena memang posisi dari Brute Force juga lumayan terbuka dari bagian belakang sana. Sidal mau tidak mau harus kehilangan 2 pemainnya, Leon DZ dan juga Keluk atau Adik Luk, karena memang tadi mereka langsung nabrak menuju ke arah Shaq yang dikira bisa di-retake dengan mudah. Ternyata di dalamnya ada 3 pemain. Sementara kita melihat bagaimana Sing sudah mulai ditekan kembali dengan granat dari seorang Wild yang terus menerus masuk ke arah dalam Shaq kecil tersebut. Tapi kali ini miss the nades dari seorang Wild, tidak bisa mendapatkan jendela kecil. Dan di mana masih ada waktu 1 menit untuk zonanya bergerak, untuk zonanya mengecil. Semua pemain saat ini sedang berputar otaknya. Kemanakah titik berikutnya akan mereka berpindah. Tapi sepertinya Loxi akan berusaha untuk komit meretake tempat milik Sing. Dia sadar hanya ada 1 pemain saja di dalam sana. Langsung diterabas habis, di jump shot, dicari. Loxi dengan S12 kalinya masih berharap bisa memancing Sing untuk keluar dari shack kecil tersebut. Tapi Sing nampak ngotot. Ada sebuah tembakan yang connect sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi knockdown, dan ada follow up needs yang membuat RCB mampu meretake tempat dari Thunder Talk. Namun Asa mendapatkan Wild, genderang perang juga ditabuh oleh RRQ yang memang sudah berada di area dalam zona.
Sedari tadi RRQ memantau dan akhirnya mereka keluar untuk mengambil sebuah aksi. Dan kembali RRQ mendapatkan airdrop. Sudah berulang kali RRQ mendapatkan airdrop, kali ini mendapatkannya lagi 3 kali berturut-turut di 3 Iragel yang kita mainkan. RRQ mengambil airdrop demi airdrop namun tidak terpantau. Ada senjata airdrop yang diambil oleh RRQ. Kalau tadi kita melihat adanya MG3, kali ini tidak ada MG3 di pundak dari seorang Asa. Bahkan dia hanya memanfaatkan sebuah M4 saja yang pelurunya hanya menyisakan 100. Membuat saya agak khawatir dengan Asa yang terus memberikan gempuran-gempuran ancaman demi ancaman menuju ke RCB. Terus ada tembakan tracking demi tracking menuju ke arah sana, namun memang smoke-nya cukup tebal sehingga tidak ada hitmark yang masuk. Dan Asa masih dalam kesempatan selanjutnya untuk melakukan tembakan. Bisa habis ini peluru dari Asa jika kayak gini keadaannya. Sudah 40/25 untuk seorang Asa. Smoke tidak ada di tas seorang Asa, tapi smoke tersebut ada di tas seorang Nerpeko. 7 smoke tadi terakhir kita lihat datanya. Sementara RCB berhasil untuk menyelamatkan kawannya seorang Wild. Dimana zona sudah mulai bergerak, semua pemain dipaksakan untuk bergerak repositioning mereka. Asa mengambil sebuah tempat yang cukup tinggi. Informasi banyak mereka bisa dapatkan dari RRQ sendiri. Screening kembali. Asa masih penasaran dimanakah pemain-pemain RCB yang tadi mereka dapatkan. Dan Voin Dangki pun harus sabar. Mereka poros zona, mereka punya kesempatan untuk bertahan dan Vexy mendapatkan Nerpeko. Satu pemain terakhir untuk RRQ, hanya ada Asa seorang diri saja dan Voin Dangki terus-menerus menembak menuju ke Asa. Ternyata Asa didapatkan oleh Loxy. RCB bertahan dan juga dari Voin Dangki masih lengkap, masih dengan 3 pemainnya. Lihat, Voin Dangki punya kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ini adalah match terbaik Voin sejauh ini di grup Green saat mereka berlaga. Ini kesempatan terbaik untuk Voin mendapatkan winner-winner chicken dinner. Yang pertama untuk mereka dan yang kedua untuk Indonesia sepanjang PMGC 2024. Peluang tersebut nyata, peluang tersebut ada di depan mata. Eksekusinya harus mulus untuk Voin. No mistake. Jangan sampai ada blunder kecil untuk Voin, karena blunder kecil saja bisa membuat Voin gagal mendapatkannya. Vexy jangan terlalu aktif, harus lebih santai terlebih dahulu. Jangan terlalu gegabah untuk mengambil sebuah aksi. Loxy merapat. Maksud dari Vexy memang jelas untuk mencari informasi terlebih dahulu. Bisa mengambil sisi-sisi dari RCB dan lemparan ini penting untuk Voin Dangki. Namun apa daya, Vexy belum bisa menjangkau pemain-pemain dari RCB dengan lemparan pertamanya. Masih merangkak seorang Neos, tapi ternyata granat tersebut connect menuju ke seorang Loxy. Ini adalah keuntungan untuk Voin Dangki ID, bisa dimanfaatkan karena RCB akan berperang dengan Brute Force Wild. The last man standing, 1 melawan 3. Kesempatan besar di tangan Indonesia, 92% tertoreh winner-winner chicken dinner forecast-nya. Wild akan dicari dan itu dia mangsa terakhir dari Voin Dangki ID, winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia di grup Green.